Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu teman-teman semua mohon untuk diperhatikan, mohon untuk disimak, yaitu apel tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Kardinal LC. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Kembali kita bertemu ya di madrasah kita ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam talabul ilmi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Kemudian salawat beriringan salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kaidah dalam Al-Qur'anul Karim yaitu wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian benci kepada sesuatu padahal sebenarnya dia adalah kebaikan bagi kalian. Dan barangkali kalian suka kepada sesuatu padahal sebenarnya dia adalah keburukan bagi kalian. Ini adalah kaidah dari kaidah-kaidah Al-Qur'anul Karim. Bisa saja kita ya benci kepada sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagi kita. Dan bisa saja kita suka kepada sesuatu padahal sebenarnya dia merupakan keburukan dalam kehidupan kita. Ini adalah satu kaidah dari kaidah-kaidah Al-Qur'anul Karim yang harus kita ingat. Dalam kehidupan kita ini terkadang kita ditimpa oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian, dengan ibtila, dengan ikhtibar, dengan imtihan, ya cobaan, ujian dan sebagainya. Ini pasti dilewati oleh seseorang dalam kehidupannya. Dan tidak ada seseorang yang bisa bebas dari ibtila, dari cobaan, dari ujian, dari musibah. Semua akan merasakannya, ya. Negeri yang bebas dari ujian, dari cobaan hanya satu, negeri akhirat, surga. Di situ tidak akan ada ujian. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan merasakan apa? Cobaan. Entah itu cobaan berupa penyakit, entah itu cobaan berupa kekurangan harta, kekurangan fisik dan sebagainya. Pasti akan kita rasakan cobaan tersebut. Terkadang ketika seseorang menghadapi cobaan, dia merasa itu adalah buruk baginya. Dia tidak mengetahui apa rahasia, apa hikmah di balik cobaan yang Allah Azza wa Jalla ya timpakan kepadanya. Ini maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita merenungkan sesuatu. Barangkali cobaan yang Allah timpakan kepada kalian itu adalah keburukan menurut mata kalian, menurut pandangan kalian. Tapi di balik itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Ada kebaikan yang sangat besar yang akan kalian peroleh. Dan Allah Azza wa Jalla ya contohkan kepada kita dalam Al-Quran mengenai hal ini. Ada musibah, ada keburukan, tapi di baliknya ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Di antaranya adalah, lihatlah kisah kaum muslimin dalam perang Badar. Ya, dalam perang Badar, ketika itu Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk menghadang kafilah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan yang kembali dari negeri Syam. Ya, kafilah ini terdiri dari 40 orang, membawa sekitar 200 gram emas, ya. Dan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menghadang kafilah ini. Menghadang kafilah ini. Ya, kalau kafilah ini dihadang, maka para sahabat mungkin akan memenangkan ya pertempuran dengan kafilah ini karena jumlah mereka sedikit dan harta kekayaan yang mereka bawa sangat banyak. 200 kilogram emas, ya. Maka sahabat bersemangat untuk ya melakukan perang dengan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini. Tapi kemudian ya Abu Sufyan melaporkan kepada pembesar-pembesar Quraisy di Mekah bahwa kafilah dagangnya akan dihadang oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka orang-orang Quraisy menyiapkan pasukan yang lebih besar, yaitu 1.000 orang, ya 1.000 orang pasukan. Kaum muslimin yang berangkat untuk menghadang kafilah Abu Sufyan ini ada sekitar 315 orang, ya. Sekarang pasukan yang menghampiri mereka untuk berperang adalah 1.000. 3 kali lipat lebih besar dari pasukan yang disiapkan oleh Nabi SAW. Maka saat itu kaum muslimin merasa berat. Ya bagaimana? Kita 300 orang sekarang akan berperang menghadapi 1.000 orang. Ya mereka tidak suka. Mereka ya menghindar untuk berperang. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Kata Allah Azza wa Jalla, wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghaira syaukati takunu lakum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian satu dari 2 pasukan, yaitu pasukan Abu Sufyan yang kembali dari Syam dan pasukan kafir Quraisy yang datang dari Makkah, ya. Wa tawadduna anna ghaira syaukati takunu lakum. Tapi kalian
lebih suka menghadapi pasukan yang tidak punya kekuatan. Pasukan Abu Sufyan yang berjumlah 40 orang. Ya, sahabat suka melawan ya yang lebih kecil jumlahnya 40 orang, ya. Kemudian kata Allah, wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'u dabiral kafirin. Dan Allah Azza wa Jalla ingin ya membuktikan kebenaran itu adalah kebenaran dan Allah ingin menghilangkan tipu daya orang-orang yang kafir. Para sahabat ya tidak mau, pada awalnya tidak mau berperang dengan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak. Tapi Allah Azza wa Jalla ya menjanjikan kemenangan yang besar apabila mereka berperang melawan kafir Quraisy. Maka terjadilah perang Badar. Maka terjadilah pertempuran Badar, Ghazwatu Badar, ya. Kemudian dalam perperangan tersebut kaum muslimin pun memenangkan perperangan. Jumlah mereka lebih sedikit. Awalnya mereka berat untuk berperang. Awalnya mereka berat dan mungkin kalah, ya. Kalau dilihat dari persiapan perperangan, juga dari segi pasukan, dari segi logistiknya dan sebagainya, kaum muslimin akan kalah. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan. Awalnya kaum muslimin berat untuk berperang. Ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian benci sesuatu tapi di balik itu ada kebaikan bagi kalian. Berat bagi kaum muslimin pada awalnya, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan pertama ya kepada kaum muslimin dalam perperangan, yaitu perang Badar. Sehingga perang Badar ini disebut oleh Al-Qur'an Yaumul Furqan. Ya, hari pembeda antara kekafiran dan kesyirikan. Coba kita bayangkan, andaikan kaum muslimin saat itu berperang melawan pasukan Abu Sufyan yang jumlahnya cuma 40 orang, maka tidak ada kehebatannya. Maka tidak akan ada kehebatannya. Kalian 315 orang atau 318 orang melawan 40 orang. Kalaupun menang tidak ada hebatnya. Tapi coba lihat, kaum muslimin 300 sekian melawan 1000 orang dan Allah berikan kemenangan. Di situ kaum muslimin ya terkenal di kalangan Jazirah Arab bahwa mereka orang-orang yang kuat dalam pertempuran, ya. Sehingga Allah Azza wa Jalla namai perang Badar itu dengan apa? Dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Hari pembeda antara mukmin dan kafir, hari pembeda antara kekufuran dan keimanan. Dan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu disebut dengan Badriyun, orang-orang yang ikut dalam pertempuran Badar. Kaum muslimin awalnya tidak suka, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada mereka di balik pertempuran pertama yang mereka ikuti tersebut. Ya, begitu juga kisah yang lain, misalnya dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah hadisatul ifki, yaitu berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa dia melakukan perzinahan dengan seorang sahabat yang bernama Safwan ibnu Al-Mu'attal As-Sulami. Dituduh oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah istri Nabi SAW melakukan perzinahan dengan Safwan ibnu Mu'attal. Semuanya bersedih. Aisyah radhiyallahu taala anha bersedih ya mengenai berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang dirinya. Dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah hal yang sangat tidak disukai, sangat dibenci oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu ya akan menyebabkan kaum muslimin gelisah sepanjang ya lebih dari 1 bulan karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebarkan, diisukan melakukan hal yang diharamkan, yaitu perzinahan. Setelah berlalu 1 bulan menghadapi musibah tersebut, bencana tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang membuktikan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Di dalam surah An-Nur sebanyak 15 ayat Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla membuktikan bahwa dia adalah wanita yang baik, wanita yang mulia, dan dia akan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian juga di antaranya adalah kisah Zainab binti Jahsy. Bagaimana Zainab binti Jahsy, seorang yang merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya dia dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Zaid bin Al-Harithah. Zaid bin Al-Harithah adalah seorang budak. Zaid bin Harithah adalah seorang budak. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy, bangsawan kota Makkah, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya Zainab pun menolak, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada kebebasan bagi mukmin laki-laki ataupun bagi mukmin perempuan, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu, maka tidak ada bagi mereka pilihan yang lain. Maka Zainab pun menikah dengan siapa? Zaid bin Harithah.
tapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Akhirnya bercerai. Dan Zainab kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahi Zainab binti Jahsyin. Dan yang menikahkannya bukan wali dari Zainab, tapi Allah Azza wa Jalla yang langsung menikahkannya dari langit ketujuh. Sehingga Zainab pun berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kata beliau, kalau kalian dinikahkan dengan Rasulullah oleh wali-wali kalian, tapi aku yang menikahkannya adalah Allah langsung dari langit ketujuh. Lihatlah pada awalnya Zainab, ya, dia tidak suka dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan seorang budak. Dia menolak. Dia tidak suka dengan hal tersebut. Tapi akhirnya lihat, akhirnya Allah Azza wa Jalla menikahkannya dengan Sayyidul Bashar, dengan pemimpinnya umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kamu benci kepada sesuatu, tapi di balik itu ada kebaikan yang akan kalian peroleh. Kita lihat juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia, di Irak. Dia diusir oleh kaumnya, ya, diusir oleh kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan negeri Babilonia tersebut. Ini suatu hal yang sangat dibenci oleh seseorang, dikeluarkan dari kampungnya. Itu adalah hal yang sangat dibenci oleh siapapun. Kampung yang dia cintai, ya, yang dia sayangi, lalu dia diusir, dikeluarkan dari kampungnya. Itu adalah hal yang sangat berat. Nabi Ibrahim mengalami seperti itu. Tapi apa kebaikan di balik itu? Kata Allah Azza wa Jalla nak menceritakan tentang Ibrahim, faqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, maka dia akan menunjukiku. Dan saat itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Tahukah kita berapa umur Ibrahim ketika itu? Ketika dia dikeluarkan dari kampungnya di Babilonia, di Irak. Umurnya perkiraan adalah sekitar 20 tahun. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak oleh Allah Azza wa Jalla saat dia baru berumur 80 tahun. Ya. Dia pergi ke negeri Syam dan di sana dia menikah dengan Sarah. Tapi tidak memiliki anak sama sekali. Sampai akhirnya mereka berdua pergi ke Mesir dan di Mesir mereka dihadiahi seorang budak perempuan yang bernama siapa? Yang bernama Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar karena Sarah tidak memiliki anak. Kemudian Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah anak yang pertama yaitu Ismail, sebagaimana kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan dia kabar gembira berupa seorang anak yang sangat penyabar, Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam lahirlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Lihat berapa lama doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya dia keluar dari Babilonia sekitar umur 20 tahun, karena kata Allah Azza wa Jalla, ketika dia keluar dari Babilonia dia masih seorang anak remaja, anak pemuda, anak muda. Kata Allah Azza wa Jalla, qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, mereka mengatakan, kami dengar yang merusak berhala-berhala kami adalah seorang remaja yang disebut dengan Ibrahim. Masih muda. Nabi Ibrahim keluar dari kampungnya di Babilonia, pergi meninggalkan kampungnya. Itu adalah hal yang sangat berat. Tapi lihatlah kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim setelah itu. Allah pertemukan dia dengan istrinya Sarah. Kemudian Allah karuniakan istri yang kedua, Hajar, ya. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak. Dan anaknya ini adalah Ismail yang kemudian melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mempunyai keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya ketika dia keluar dari negerinya, ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepadanya ketika dia keluar dari negerinya. Barangkali kamu benci sesuatu, tapi di baliknya ada kebaikan yang sangat besar. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah anak angkatnya Fir'aun. Anak angkatnya Fir'aun, orang yang mulia, orang yang terpandang, dihormati, dihargai di istana Fir'aun. Tapi karena suatu peristiwa, Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja membunuh seorang Kipti, akhirnya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan negeri Mesir. Pergi ke negeri Madian, berjalan kaki, kelaparan, 8 hari perjalanan kaki. Ya, dia tidak memakan kecuali daun-daunan. Dan di negeri Madian tersebut, Nabi Musa alaihissalam, ya, bekerja sebagai pengembala kambing, bukan dalam waktu yang lama, tapi bukan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang lama 10 tahun. Dan di sanalah dia menikah dengan salah seorang putri Syuaib alaihissalam, ya. Dan kembali ke Mesir, kembali ke negeri Mesir. Ya, menjadi nabi, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi nabi. Lihatlah, dia keluar dari negerinya di Mesir, ya,
yang pada awalnya dia merupakan seorang yang terpandang, orang yang manja dalam istana, tapi kemudian dia keluar dari negeri tersebut, pasti dalam dirinya dia tidak menerima keadaan seperti itu. Dia yang awalnya adalah seorang yang dimanjakan, dimuliakan, ya, dihormati, dihargai orang, kemudian segala kebutuhannya dicukupi. Sekarang dia harus keluar dari negeri tersebut, pasti sangat berat rasanya, ya. Dan dia harus bekerja sendiri, ya, memenuhi kebutuhannya bukan dalam waktu yang sebentar, dalam waktu 10 tahun. Hal yang sangat berat. Tapi lihat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan setelah itu. Allah pertemukan dia dengan seorang laki-laki yang soleh. Kemudian dia menikah dengan salah seorang putri dari laki-laki soleh tersebut. Kemudian, ya, Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah kembali ke Mesir dan diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi. Hal yang luar biasa. Yang pada awalnya Nabi Musa, ya, melihat bahwa apa yang dia rasakan adalah hal yang berat, hal yang susah. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepadanya di balik kesusahan tersebut, ya. Oleh sebab itu, ya, dalam kehidupan kita ini terkadang ada hal-hal yang berat kita rasakan. Ada hal-hal yang berlawanan dengan keinginan kita. Kita maunya santai, tapi ada tugas kita. Kita maunya santai, orang tua kita minta tolong ini, minta tolong itu, ya. Kita maunya, ya, main game misalnya, tapi ada pelajaran yang harus kita pelajari, ada hafalan yang harus kita hafal. Tapi ingatlah bahwa di balik hal yang tidak kita sukai itu bahkan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini kaidah yang harus kita ingat. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu benci sesuatu, tapi di balik yang kamu benci itu ada kebaikan yang sangat banyak. Ya, ingatlah bahwa dunia ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Dalam hal seperti itu, kita harus renungkan apa kira-kira kebaikan yang akan saya dapatkan di balik sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita selalu yang merenungkan hal tersebut. Kita harus berpikir bahwa apa yang Allah telah pilihkan bagi kita, itulah yang terbaik. Sebagaimana dikatakan, al-khairu khairatullah. Kebaikan yang sebenarnya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sebenarnya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak bisa merenungkan apa hikmah di balik ujian yang menimpa kita, maka kata Ibnul Qayyim, lihatlah apa yang terjadi antara Musa alaihissalam dengan Khadir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ia menuntut ilmu kepada Khadir alaihissalam. Dalam perjalanan mereka semua naik kapal, ya, naik kapal. Dan orang yang memiliki kapal ini memberikan tumpangan gratis kepada Khidir dan Musa alaihissalam. Ketika turun, Nabi Khidir melobangi kapal tersebut, ya. Nabi Musa sangat heran melihat apa yang dilakukan oleh Khidir. Kita sudah diberikan tumpangan gratis, kemudian kita lobangi kapal orang. Ini adalah hal yang jahat. Nabi Musa alaihissalam, dia tidak tahu apa alasan dan hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Khidir tersebut. Dan akhirnya Khidir memberitahu bahwa saya melobangi kapal itu adalah karena di hadapan, ya, pemilik kapal itu ada raja yang zalim yang akan merampas semua kapal yang bagus dan meninggalkan kapal yang bolong. Dan kapal ini sengaja saya bolongi supaya tidak diambil oleh raja yang zalim. Nanti pemiliknya bisa memperbaiki dan bisa memakainya lagi. Lihatlah, Nabi Musa alaihissalam, dia tidak tahu apa hikmahnya, tapi Khidir alaihissalam memberitahu. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Terkadang kita tidak mengetahui hikmahnya, ya sekarang, tapi nanti kita akan mengetahui hikmahnya. Nanti kita akan mengetahui apa rahasia di balik cobaan, musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita itu adalah kebaikan, ya. Oleh sebab itu kita semua harus, ya, merenungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.